Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mulai memasuki hari yang paling menentukan, ibarat sebuah promo yang kita sering dapatkan dari pasar-pasar ataupun mal-mal, yakni kita mendapatkan sebuah challenge, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjemput sebuah pahala yang begitu luar biasa besarnya. Di bulan Ramadan Allah sudah lipat gandakan minimal 10 kali lipat setiap amal soleh kita. Namun di 10 malam terakhir yang kita berlomba-lomba di dalamnya, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak sembarang umat mendapatkannya. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau bukan Nabi Muhammad, perjuangannya bersama para sahabatnya, maka kita tidak akan mungkin bisa mengenal antara yang hak dan yang batil. Perjuangan beliau begitu luar biasa, maka begitu bakhil, pelit, kikirnya kita kalau kita mendengar nama Nabi lalu kita enggan untuk bersalawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai lelaki, kita sebagai suami, tentulah kita lebih berjuang keras di luar, di lapangan untuk mendapatkan nafkah, untuk bisa memberikan nafkah kepada keluarga kita di rumah. Karena laki-laki bukan hanya sekedar menikahi, tapi juga menafkahi. Tentu kita akan mendapatkan masalah, tentu kita akan mendapatkan persoalan, tentu kita mendapatkan penolakan, tentu kita mendapatkan banyak ujian. Apalagi kalau kita sudah berjumpa dengan orang-orang yang ada di kantor kita, di tempat usaha kita, ataupun di mana kita berada, maka yakin dan percaya disitulah nilai jihadnya seorang lelaki, jihadnya seorang suami. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita untuk memasuki sebuah gua. Gua ini namanya kami sebut dengan gua keajaiban. Kalau kita pernah mendengar bagaimana pemuda-pemuda pernah mengalami di mana dia bermalam, dia tidur, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 309 tahun lamanya. Karena pada saat itu pemerintahnya zalim-zalimnya kepada rakyat. Namun Allah menyelamatkan pemuda-pemuda ini dan juga hewan yang dia bawa, yakni seekor anjing. Ada yang menyebut juga 3 ekor anjing, dan ternyata dibuat tidur selama 309 tahun lamanya. Dan Allah memberikan keselamatan buat pemuda-pemuda ini. Lalu kita masuk ke dalam gua. Kalau kita belajar bagaimana manfaat daripada Al-Kahfi yang kita baca di setiap Jumat, lalu kita juga membaca surah Al-Qadr di mana ada 1000 bulan, jauh lebih baik dibandingkan kita melakukan amal soleh selama 1000 bulan lamanya, kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. 83 tahun 4 bulan belum tentu umur kita bisa sampai segitu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita promo pahala yang begitu besar, berlimpah. Banyak sekali hadiah yang Allah berikan kepada kita di 10 malam terakhir ini. Maka kalau kita belajar, ada 3 keutamaan yang begitu luar biasa dari gua keajaiban ini. Mari kita simak satu demi satu jamaah sekalian. Yang pertama adalah ilmu melipat waktu. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang tinggal di Bulukumba melakukan perjalanan ke kota Makassar, kurang lebih memakan waktu 4 jam lamanya, sekitar hampir 200 km yang dia harus tempuh sampai ke kota Makassar. Tapi kalau kita dari kota Makassar terbang ke Jakarta, yang kita tahu jaraknya kurang lebih 1000 km lebih, subhanallah.
Namun ternyata yang kita tempuh itu hanya waktunya kurang lebih 2 jam sudah sampai. Apa artinya? Kalau kita melihat ada lipatan waktu di sini, dan kita belajar lagi dari sosok baginda Nabi Muhammad SAW yang melakukan perjalanan yang jauh lebih cepat dari kendaraan-kendaraan yang dibuat oleh manusia saat ini, yakni kendaraan buraq, dalam bahasa Arab barkun, artinya kilat. Kecepatan Rasulullah SAW melintasi 7 langit, planet demi planet, bintang demi bintang, hingga sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, diberi hadiah sholat 5 waktu, dan itu diberikan kepada kita tanpa perantara, langsung antara Allah dan Rasulnya baginda Nabi Muhammad SAW, dalam waktu hanya 1 malam. Begitu cepat kecepatannya. Jadi melipat waktu ini, kita ini umat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu panjang-panjang umurnya. Nabi Adam 1000 tahun umurnya, Nabi Nuh 800 lebih umurnya, Nabi Ibrahim 200 tahun lebih umurnya. Lah kita ini rata-rata usia 60 sampai 70 tahun. Lalu bagaimana bisa menyaingi amalan-amalan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu? Namun kabar gembira buat kita bahwa yang tidak mungkin orang-orang masuk ke dalam surga, melainkan yang dihisab pertama kali adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, yang dihitung dulu pahala dan juga dosa-dosanya. Jadi kita beruntung. Namun walaupun kita mungkin hanya 60 sampai 70 tahun umur kita, ada yang dapat 40 hingga 80 tahun, namun Allah berikan keutamaan dengan 1 malam yang begitu mulia dibandingkan 1000 bulan. Lailatul Qadar Allah berikan 83 tahun 4 bulan lamanya. Kalau kita mendirikan 1 amalan soleh di malam itu, yakni kita sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mari kita coba hitung. Kalau kita hitung di bulan suci Ramadan 10 kali lipat pahalanya. Lalu kita dikalikan lagi 83 tahun 4 bulan, artinya 1000 bulan. Misal saja kita bersedekah, kita siapkan budget kita 100.000, lalu kita pecah masing-masing dengan pecahan 10.000 rupiah. Uang 10.000 rupiah ini kita siapkan di malam hari untuk kita bersedekah di dalam masjid, atau ketika ketemu dengan saudara kita di luar sebelum masuk ke masjid pada saat di malam hari. Jadi buat yang kerja, ada satu solusi buat kita yang mau mendapatkan malam Qadar, malam kemuliaan ini. Lailatul Qadar kita bisa dapatkan pada saat kita sudah habis sholat tarawih dan witir, segera pulang ke rumah, segera tidur, supaya apa? Cepat bangun di malam hari. Lalu ketika kita bangun di sepertiga malam, entah itu jam 1 atau jam 2, paling lambat kita sudah ke masjid, kita sudah sampai pukul 3 malam hari. Dini hari kita sudah di sini. Lalu kita jangan lupa untuk mengeluarkan uang 10.000 tadi, karena kita tidak tahu di malam yang mana, di malam yang keberapa. Karena masalahnya tadi malam sudah mulai malam ke-21 untuk ru'yat global. Di tanah suci Mekah itu sudah mulai masuk di malam ke-21 tadi malam. Kalau kita sebentar malam baru kita masuk. Artinya apa? Kita gaspol saja 10 malam terakhir ini. Kita tidak pernah tahu di malam yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar itu untuk kita. Jadi bayangkan 10.000 rupiah ini ternyata Allah hitung, malaikat hitung. Pada saat dihitung ternyata kita mendapati 1000 bulan keutamaannya. Jadi kalau kita kali-kali 10.000 dalam 1 malam, lalu dikalikan 30 hari 1 bulan, maka sudah 300 juta. Masya Allah, kita sudah berpahala, mendapatkan pahala 300 juta rupiah. Pernahkah kita bersedekah dalam 1 malam 300 juta rupiah? Itulah yang kita dapatkan di malam Lailatul Qadar. Lalu dikalikan dengan 10 kali lipat pahala di bulan suci Ramadan. Pernahkah kita bersedekah 3 miliar rupiah? Coba kita hitung-hitung, cek di saldo rekening kita, cek di tabungan kita, apakah ada uang 3 miliar? Ternyata kita bisa bersedekah 3 miliar. Pasti orang bertanya-tanya, untuk apa pahala sebanyak itu? Lah, itu surga, dindingnya saja terbuat dari batu zamrud, dan tentu itu dibeli dengan pahala-pahala kita. Maka kita harus memperbanyak berlomba-lomba fastabiqul khairat. Bidadari-bidadari di sana kita minimal mendapatkan 100 bidadari. Dan 1 bidadari paneknya saja untuk orang Makassar berapa? Bagaimana kalau kita mendapatkan bidadari di surga? Masya Allah, tentulah pahala-pahala itulah yang menjadi penukar sehingga kita mendapatkan yakni surga. Baik itu mulai surga Firdaus maupun surga-surga di bawahnya, tergantung apa yang kita sudah perjuangkan di dunia ini. Masya Allah.
Kalau kita misalnya kekurangan uang, ada solusi lain. Solusi lainnya, kalau kita tidak bisa bersedekah, maka ada sholat sunnah, sholat lain di malam hari. Bayangkan, pernahkah kita sholat selama 83 tahun 4 bulan lamanya? Ini hanya diberikan kepada mereka yang berlomba-lomba untuk menegakkan sholat sunnah di malam hari, sholat lain. Lalu kalau kita misalnya mau mendapatkan pahala umroh sekalian, mau dapatkan pahala haji sekalian, yang dimana kita tidak mampu untuk umroh dan haji, apalagi sekarang butuh waktu 20 tahun untuk ngantri. Tahukah kita ketika kita selesai sholat subuh, kita menunggu sampai syuruk pukul 6 lewat 2 menit, lalu ditambah 15 menit, kurang lebih pukul 6 lewat 17 menit, maka kita sudah mendapatkan pahala sempurna berumroh dan haji. Subhanallah. Tapi jangan diisi dengan obrolan-obrolan yang sia-sia. Isi dengan zikir, dan yang paling utama adalah membaca Quran. Satu huruf kita dapat 10 kali pahala. Lalu bayangkan kita mendapati malam Lailatul Qadar itu. Subhanallah, berapa banyak pahala yang telah kita kumpulkan di malam-malam ini. Jadi kita gaspol betul ini. Jangan sampai kasih kendor. Siapkan visi kita, siapkan yang terbaik. Karena kenapa? Tidak mungkin, belum tentu kita mendapati bulan suci Ramadan tahun depan. Nama-nama yang disebutkan tadi, almarhum dan almarhumah, orang-orang yang merindukan ingin hidup lagi di muka bumi ini. Hanya untuk apa? Memperbanyak amal soleh dan sedekah. Kita masih beruntung, masih mendapati bulan suci Ramadan di tahun ini. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan yang kedua, masyiral muslimin, adalah fungsi dari gua keajaiban ini supaya apa? Kita banyak-banyak berkontemplasi. Banyak-banyak apa? Merenungkan diri, menghisap-hisap diri. Umar bin Khattab menyampaikan, perbanyaklah menghisap dirimu sebelum datangnya hari hisab. Kita harus melihat-lihat diri kita. Hitung-hitung memang berapa banyak yang telah kita lakukan. Dosa kepada kedua orang tua, dosa kepada pasangan kita, dosa kepada karyawan kita, dosa kepada siapapun, tetangga kita, tamu kita. Hitung-hitung. Lalu jangan lupa untuk meminta maaf kalau itu berkaitan dengan sesama. Kalau ada hutang, bayar cepat. Kalau kita ternyata dosanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, judi, minum khamar, apapun itu, maka inilah waktu untuk kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan diri. Lalu kalau kita punya masalah di kantor, buat kontemplasi ini tentulah berbeda caranya antara laki-laki dan perempuan. Bedanya apa? Secara ilmu psikologi, ma'asyiral muslimin, cara laki-laki menyelesaikan masalah berbeda tentu dengan para wanita. Kita sebagai suami berbeda dengan para istri. Para istri kalau ada masalahnya, dia ceritakan dulu masalahnya, lalu dia mulai menyelesaikan masalahnya. Nah, para wanita kadang memikirkan bahwa kalau laki-laki punya masalah, suaminya punya masalah, anak laki-lakinya punya masalah, dia minta untuk cerita dulu kepada dia. Padahal tidak begitu caranya kita. Kita caranya bagaimana? Diselesaikan dulu, setelah selesai baru kita cerita. Dengan bangganya kita mengatakan, alhamdulillah, kemarin itu ada masalahku. Apa masalah tak? Tapi alhamdulillah sudah selesai. Begitu caranya kita. Kalau perempuan tidak, dia ceritakan masalahnya. Ya ada masalah aku. Apa masalah ini. Dia baru cerita pada saat ada masalahnya. Beda dengan kita. Itulah kenapa pentingnya kita belajar dari Rasulullah SAW, merenungkan diri, masuk ke dalam gua Hira. Masuk ke dalam gua Hira. Apa yang dilakukan? Di sanalah dia merenungkan diri. Kita perlu ada namanya me time, waktu untuk menyendiri, di mana tidak ada orang lain selain diri kita, merenungkan diri kita. Mari kita coba untuk menerapkan ini dalam kehidupan kita. 10 malam terakhir ini kita betul-betul gaspol malam ini, insya Allah. Lalu keutamaan yang terakhir, keutamaan yang ketiga, masyiral muslimin, gua keajaiban ini kita akan mendapatkan yang Allah janjikan kepada kita, yakni kita mendapatkan ketenangan. Selama ini kita mencari kesenangan, padahal dunia ini kalau kita mencari kesenangan maka tidak akan ada habisnya. Seharusnya kita mencari ketenangan. Banyak orang bersenang-senang tapi hidupnya belum tentu tenang. Tapi kalau kita mencari ketenangan, insya Allah Ta'ala, apapun yang kita minta kepada Allah, hati yang tenang akan mengundang banyak kebaikan demi kebaikan. Kita minta kepada Allah apapun itu, insya Allah, walaupun hidup kita pas-pasan, pas kita minta sama Allah diberikan kendaraan, hadir. Pas kita minta rumah yang lebih baik, hadir. Allah amin, Allah wujudkan untuk kita. Para malaikat pun mengaminkannya. Maka jangan heran orang-orang yang hidupnya tenang, hatinya tenang, mutmainnah,
Dialah dipanggil untuk masuk ke dalam surga, menjadi golongan dari hamba-hamba Allah. Bukankah itu janjinya? Hati yang tenang, hati yang damai, hati yang selamat, hati yang sejahtera, qalbun salim. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita jangan dengki dengan sesama kita. Jangan dendam di antara kita. Karena dengki dan dendam akan membuat rezeki pastilah terpendam. Jadi insya Allah dengan memperbanyak diri kita memasuki gua keajaiban ini, kita menyadari diri kita, lalu kita mulai mendapatkan apa? Ketenangan hati. Insya Allah ketika kita ke kantor, kita tidak terasa berusul lagi, tidak terlalu buru-buru lagi, betul-betul kita tenang aja, tenang insya Allah. Maka Allah akan memberikan kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kita, baik dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, di tempat usaha kita, di sekolah kita, di semua tempat urusan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan dan kesuksesan serta keberkahan untuk diri kita. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika pun ada kelebihan, itu semuanya datang dari Ar-Rahman. Kami tutup dengan ucapan barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.